dan bagaimana cara menghadapi suami yang belum menerima Yesus. Nah, terus ada pertanyaan yang sama ya. Shalom Ibu, apa rahasianya supaya bisa mengajak suami untuk datang ke gereja? Ya, ini dua pertanyaan sama, jawabannya sama. Yang pertama, berdoalah untuk suami. Ya, berdoalah untuk suami supaya suami juga punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, supaya suami juga punya kerinduan untuk datang beribadah ke gereja. Dan yang kedua, jadilah Alkitab yang terbuka untuk suami. Jadilah istri yang taat dan tunduk sama suami. Kita harus tahu ya. Oh, ini bapak-bapak langsung amin ya. Bapaknya cuma 2 orang ya, bapak di belakang ya. Oh, satu ya. Bapak gembala. Iya. Karena kalau gini ya, ibu-ibu, kita harus tahu kebutuhan utama seorang suami itu adalah dihargai dan dihormati. Ya, kalau kebutuhan istri itu adalah disayangi, betul? Ya, tapi kebutuhan utama suami adalah dihormati dan dihargai. Ibu-ibu di tempat ini percuma bilang sama suami I love you 30 kali dalam sehari, walaupun makan cuma sehari 3 kali. Tapi kalau suami ngomong, ibu gak mau dengerin. Kalau kita gak mau tunduk sama suami, kita tidak menghormati, kita tidak menghargai suami, percayalah suami nanti digondol sama wanita lain yang walaupun parasnya tidak lebih cantik dari ibu-ibu, yang nggak bilang I love you 30 kali, tapi kalau diomongin sama suaminya, dia bilang iya ya, nanti gini-gini ya, iya sayang. Pasti nanti suaminya lari dengan wanita yang seperti itu. Karena apa? Memang kebutuhan utama suami adalah dihormati dan dihargai. Jadi hari ini belajar menjadi istri yang tunduk sama suami. Disuruh apa? Ya. Asalkan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Oke? Kalau disuruh suami, ayo kita narkobaan bareng, yo jangan iya. Kalau ayo kita diskotik, oh ibu-ibu langsung iya cepat. Kalau bilang, Bu, ayo masak, aku pengen masak lodeh. Halah, lodeh, kolesterol. Enggak, besok makan tempe aja. Nah, ya, belajar untuk berkata ya kepada suami. Tetapi sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang ada yang ibu tanya gini, Bu, gimana? Kalau suami suruh saya, padahal saya tahu itu nanti hasilnya pasti salah. Enggak apa-apa. Biarkan suami juga nanti akan belajar dari kesalahannya. Kita jadi istri itu penolong. Yang memimpin di dalam keluarga itu adalah suami. Kita boleh berembuk, kita boleh berunding sama suami. Tapi ketika mengambil keputusan, biarkan suami yang ambil keputusan. Dan keputusan suami yang kita jalankan. Kalaupun nanti ternyata hasilnya salah, tidak usah marah sama suami, tidak usah bilang makanya salah. Sudah tak bilangin kan kamu itu, kamu si bodoh, tidak perlu. Ya karena apa? Orang berbuat kesalahan itu biasa dan suami nanti akan belajar dari kesalahannya. Ketika hasilnya salah, dia akan berkata gini, iya ya ternyata yang benar itu istriku ya. Ya lain kali kalau istriku ngomong nanti aku mau dengerin. Pasti begitu. Walaupun itu hanya ngomong dalam hatinya. Ya, karena bapak-bapak biasanya gengsi untuk menyantui, tapi nggak apa-apa ya. Jadi itu yang pertama ya. Pertama berdoa sama suami. Yang kedua jadilah Alkitab yang terbuka, jadi istri penolong, istri yang taat dan menghargai serta menghormati suami ya. Kalau ibu-ibu nggak bisa jadi Alkitab terbuka ya gimana bapaknya mau ke gereja, nanti suaminya bilang gini, alah tiap hari ke gereja, setiap hari, setiap minggu rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi kelakuan kayak setan. Percuma. Suami tidak akan mau ke gereja, ya. Kemudian, Bu, aku mau suamiku berubah. Ya kalau mau suami berubah, harus kita berubah terlebih dahulu. Perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Selalu jangan mengharapkan orang lain berubah. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita ada masalah, jangan udik orang lain, tapi lihatlah kita sendiri. Bagaimana respon kita? Apakah respon kita berkenan tidak di hadapan Tuhan? Ya, suami bagaimana ini urusan suami dengan Tuhan. Yang penting urusan kita
beres. Artinya kita merespon masalah sesuai dengan kebenaran firman, melakukan kebenaran firman setiap hari, berarti urusan kita dengan Tuhan itu beres. Kalau urusan kita dengan Tuhan itu beres, Tuhan akan melakukan bagiannya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, bagaimana sikap istri bila selalu melakukan kesalahan dan suami itu merasa suami selalu merasa istrinya orang yang terbodoh dalam rumah tangganya? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Saya dulu juga selalu dikatain bodoh. Kadang-kadang sampai sekarang suami saya kalau bercanda selalu bilang ini, memang bodohnya nggak keturunan. Mereka itu saksinya kalau saya dikatain bodoh. Tapi kalau sekarang bercanda, kalau dulu marah beneran. Saya dulu juga sering dikatain bodoh sama suami karena saya dulu nggak ngerti apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Kalau dimarahin, dikatain bodoh, diam saja. Mulut ini dikunci, terus semuanya itu dibawa kepada Tuhan. Seperti Hana tadi datang curhat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tahu aku tidak diciptakan jadi orang bodoh, tetapi Tuhan menciptakan aku menjadi wanita yang berhikmat dan aku mau mencari hikmat Tuhan. Caranya mendapat hikmat Tuhan itu apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah mendekat kepada Tuhan, banyaklah berdoa, banyak baca firman, percayalah hikmat Tuhan. Tanpa disadari hikmat Tuhan itu diberikan. Sekarang ibu-ibu mungkin tidak sadar ibu-ibu sudah berubah, tetapi percayalah satu kali kelak menghadapi masalah, mungkin ditanyain suami, ditanyain orang lain, ibu-ibu bisa berkata bijak, kemudian ibu-ibu bisa berkata, loh aku tadi kok bisa bicara kayak gini. Nah itu adalah hikmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Hikmat ketika Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa merasakan. Tetapi ada satu saatnya, ada boom kejadian, dan kemudian kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Disitulah baru kita merasa hikmat Tuhan itu ada pada kita. Ya, jadi mendekat kepada Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, terus cari Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Ya, oke. Satu lagi tadi ada pertanyaan ya, kenapa? Oh ya, saya sudah berdoa, tetapi doa saya tidak dijawab Tuhan. Sampai orang berkata, buat apa kamu berdoa, buat apa kamu melayani Tuhan, buat apa kamu mengasihi Tuhan. Kita harus ingat ya, berdoa itu bukan hanya minta-minta sama Tuhan, tetapi berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan dan supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita mau, sekalipun kita tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Amin. Dan Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan. Beda ya, kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan Tuhan pasti cukupi. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan tergeletak. Nah, untuk tentang jawaban doa, tidak semua doa Tuhan kabulkan. Karena apa? Tuhan mengabulkan doa, hanya doa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak berikan. Karena apa? Karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kadang apa yang kita minta, kita pikir itu untuk kebaikan, tapi Tuhan yang jauh lebih tahu. Tuhan yang jauh lebih tahu kalau kita diberikan apa yang kita minta, itu akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Jadi percayalah kepada Tuhan. Kalau hari ini apa yang kita minta, Tuhan mungkin belum jawab atau Tuhan tidak memberikannya, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan yang jelek kepada kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau doa kita tidak dijawab, berusahalah untuk mengerti bahwa doaku, apa yang aku minta, itu bukan yang terbaik buat aku. Oleh karena itu mengucap syukurlah Tuhan tidak memberikan, karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik.
Kalau doa juga perlu dijawab, jangan tanya kapan Tuhan, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikannya kepada kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang sempurna bagi kita, ya. Nah, pertanyaan terakhir, Shalom Ibu, kalau suami selingkuh dan sudah menikah dengan wanita pilihan mamanya, saya sudah berdoa dan puasa untuk pemulihan keluarga, tetapi suami mengambil keputusan cerai di pengadilan. Apakah boleh menikah lagi bagi wanita yang ditinggal suami yang selingkuh? Untuk jawaban ini nanti saya minta kembalikan kepada Bapak dan Ibu Gembala, ya, karena ini adalah pertanyaan pastoral dan hanya Bapak dan Ibu Gembala saja yang bisa menjawab, ya. Kalau memang mau bertanya sama saya, nanti pribadi aja, tetapi tidak di forum seperti ini, begitu ya. Oke, bagi Ibu yang bertanya nanti bisa tanya sama Bapak dan Ibu Gembala. Oke, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh nanti bisa bertemu di luar ya Pak ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya Ibu ya.